Demokrat yang awalnya memilih paket presidensial threshold 0% memilih walkout setelah melihat kemungkinan hasil sidang akan dimenangkan koalisi pemerintah dengan usulan paket presidensial threshold 20%. Negara ini sekarang sistem yang berjalan negara oligarki, Pak Konflik. Ini negara dikuasai oleh orang-orang yang punya duit atau didukung oleh orang yang punya duit. Bagian kecil dari kekuasaan itu namanya oligarki. Jadi poin itu ingin kita pastikan hari ini. Saya bukan orang hukum ya. Ya. Cuman saya goblok-goblokan aja saya. Ya. Saya cuman punya pikiran gini. Itu terjadinya undang-undang pemilu. Ya. Itu kan dasarnya harus ada di dalam konstitusi. Ya. Ya kan? Kalau tidak ada di dalam dasarnya di dalam konstitusi, kemudian dipakai sebagai undang-undang pemilu, kemudian yang bikin undang-undang pemilu itu adalah partai, kemudian MK memutuskan bahwa ini harus partai. Lah, MK ini apa nggak ngelihat bahwa undang-undang pemilu dilanggar kok sama konstitusi ini dilanggar sama partai kok dijamin? Jadi ngapain kita ikut dalam satu pesta yang kita tidak ikut mengatur acaranya tuh. Kita hanya diundang ke dalam pesta itu. Padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi dalil itu yang secara filosofis mesti kita selundupkan kembali ke benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame lah kita lakukan boikot pemilu kalau 20% itu tidak mau didukung oleh partai-partai. Sobat semuanya, saya mau mengajak melakukan gerakan tolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0% atau tiada presidensial threshold, karena presidensial threshold hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal. Dalam beberapa hari terakhir ini kita dikagetkan dengan munculnya wacana memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua DPR Puan Maharani yang menjadi Pak Comblang karena laki-laki, yakni mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Bagaimana prospek dari pasangan ini? Nah, sebelum melangkah terlampau jauh, ini Bung Rocky Gerung mengingatkan bahwa mau dipasangkan dengan siapapun Anies Baswedan, itu ada satu syarat bahwa kita harus mendukungnya. Kalau kita akan mendukung, yakni dia harus mendeklar apakah dia setuju tidak dengan presidensial threshold 0%. Begitu juga dengan PDIP atau Nasdem kalau misalnya mau memasangkan Anies dengan Ganjar. Apakah Nasdem dan PDIP juga sepakat dengan PT 0%? Jika tidak dan mereka masih saja menggunakan aturan main 20%, ini bisa dipastikan bahwa ini adalah mainan oligarki. Jadi Anies Baswedan juga akan menjadi bagian oligarki, dan yang lebih menyedihkan kalau kemudian dia sampai ternyata hanya ditipu oleh oligarki. Oke, bagaimana elaborasinya? Oke, kita ikuti pernyataan dari Bung Rocky Gerung, dan ini disampaikan dalam ulang tahun ke-25 Mega Bintang yang berlangsung di Solo kemarin. Saya mesti cari cara supaya keterangan dari Pak Mudik, Pak Lanyala besok pagi bisa jadi gerakan. Mencari keterangan agar supaya besok dia berubah. Saya Rocky Gerung, anggota P3. Partai People Power. Karena hanya itu yang diharapkan rakyat. Ini ada bahasa Jerman, Rauchen verboten. Itu pasti Pak Mudrik yang taruh di situ tuh. Artinya dilarang merokok. Kalau di istana dalam bahasa Jerman, denken verboten, artinya dilarang mikir. Dan justru karena kehilangan pikiran, kita ada dalam kekacauan hari-hari ini. Kita ingin agar supaya kedaulatan dipulihkan. Sebetulnya kita tidak pernah memberi kedaulatan pada presiden, pada anggota MPR, pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu adalah nyawa rakyat. Nggak mungkin kita serahkan nyawa itu pada mereka yang sebetulnya kita pilih untuk 5 tahun. Kedaulatan itu lebih abadi dari masa jabatan presiden. Betul-betul melekat pada hak untuk mempersoalkan kekuasaan. Kedaulatan selalu versus kekuasaan. Bagian kecil dari kekuasaan itu namanya oligarki. Jadi poin itu ingin kita pastikan hari ini. Nah, kita
depan kita disodorkan nama-nama calon presiden. Nama-nama itu dihasilkan oleh siapa? Oleh kedaulatan rakyat? Tidak. Oleh lembaga survei. Betul, oleh lembaga survei yang dibiayai oligarki. Dan itu intinya kan. Apa itu kedaulatan rakyat? Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat artinya hak setiap orang untuk berkompetisi dari garis start yang sama. Sekarang garis startnya dibikin 20%. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita tidak lega untuk membiarkan politik itu diasuh oleh mereka yang ada di daftar itu sekarang. Kalau saya tanya misalnya, Anies Baswedan disukai oleh rakyat Solo. Oke. Melalui apa Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden? Partai mana yang sekarang disebut PDIP? Oke, boleh aja. Tetapi pertanyaan berikutnya, PDIP pro 0% apa 20%? Harusnya. Jadi kita tunggu Anies mengatakan saya bersedia dicalonkan dari PDIP bila PDIP pro kedaulatan rakyat, artinya pro 0%. Itu jalan pikirannya. Hal yang sama kita akan tagih pada Pak Prabowo. Hal yang sama akan kita tagih pada Pak Ganjar, pada Pak Erick Thohir bahkan. Saya akan pilih, saya akan ajukan mereka untuk dipilih kalau mereka pro kedaulatan rakyat, yaitu 0%. Sekarang yang pro kedaulatan rakyat siapa tokoh-tokoh itu? Saya baru dengar Lanyala. Logikanya begitu. Jadi jangan kita dimanipulasi pikirannya seolah-olah Anies kan disetujui rakyat. Iya memang. Karena itu mari kita calonkan Anies. Siapa yang akan calonkan? Nasdem. Nasdem pro nggak 0%? Nggak juga. Jadi Anies Baswedan juga akan ditipu oleh oligarki karena kita tidak awasi proses politik. Itu pentingnya kita awasi proses politik. Jadi itu dasar awal kenapa kita berkumpul di sini. Nah, upaya kita untuk memulihkan kedaulatan rakyat bisa kita mulai dari Solo. Ya. Kita pernah memulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo tuh. Kita pernah mengirim seseorang dari Solo dan kita bisa paksa dia panggil pulang dari Solo. Kan itu jalan pikiran akal sehatnya begitu. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tetapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? Bukan, saya nggak pernah baca Jenderal Sudirman bilang itu. Pasti dari Panglima Besar Robin Hood, Woodrick. Tapi orang akan kritik, kok palsuin? Kita tafsirkan bahwa bahkan Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Nggak mungkin Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini bakal diolok-olok nanti nih. Plagiat, oh, bukan soal plagiat. Kita punya imajinasi bahwa kita panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini. Kan itu dasarnya. Anda boleh taruh apa aja dan pastikan bahwa pasti juga disetujui oleh Muhammad Nasir, Muhammad Hatta pasti setuju. Kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Natsir, karena mereka tersiksa di alam baka sana melihat bangsa ini diporak-porandakan oleh oligarki. Padamu pahlawan kami mengadu, tapi aduan itu bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kan kurang ajar namanya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Kita akan pastikan bahwa kalau 20% sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0% kan. Kalau itu ditolak, maka betul bahwa kita semua akan jadi anggota P3, Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-teman, kita pastikan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20%. Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kedaulatan rakyat itu. Itu syarat konstitusional pertama adalah 0% kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini. Ujiannya apa? Elektabilitas? Bukan. Elektabilitas itu mainannya oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas, etikability. Dia harus jujur, tidak pernah bohong. Kan itu etika kan?
Yang diajarkan oleh Islam adalah etika itu. Tadi saya terangkan kondisi politik terakhir dari bangsa ini. Ada kondisi ekonomi, ada kondisi global politics, nanti Pak Isaganda uraikan itu. Jadi kita bergembira hari ini karena kita paham asal usul dari kekacauan kita adalah desain pemilu yang memang dihalangi untuk diwakili oleh kedutaan rakyat. Jadi itu yang ingin kita singkirkan, hambatan pertama. Tadi saya terangkan, kalau hambatan itu sudah selesai, baru kita undang orang untuk berkampanye. Dan kampanye politik itu bukan di panggung dangdut. Kampanye politik di forum semacam ini, supaya kita bisa uji pikiran-pikiran calon pemimpin kita. Jadi biasakan untuk menguji orang di dalam forum yang ada argumentasinya. Bukan sekedar guyur sentimen itu. Itu intinya. Nah berikutnya, kalau itu udah tersedia forum akademis itu, kita mulai kasih pertanyaan pada calon presiden. Apakah Anda comply? Apakah Anda lulus tes etikabilitas? Oke, kasih checkpoint. Apakah Anda lulus intelektualitas? Oke, kasih checkpoint. Baru kita uji elektabilitasnya. Begitu jalan pikirannya tuh. Jadi silahkan bikin sendiri parameter lokalnya. Apakah seorang calon lokal etikability-nya itu comply atau negatif? Buat bikin itu gampang. Bunyamin punya daftar. Mereka yang tidak punya etika politik, mereka yang kekurangan intelektualitas, itu KAMI punya daftar itu tuh. Jadi sekali lagi bagian itu yang tidak kita selenggarakan. Yang terakhir baru kita bicara tentang kemungkinan itu tidak bisa dipenuhi oleh calon siapapun, karena tetap 20% dihalangi untuk diucapkan. Nah kalau itu terjadi, kita akan sama-sama lakukan gerakan yang namanya gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Mesti begitu. Itu LBP bukan Pak Lut Binsar Panjit. LBP artinya Liga Boykot Pemilu. Itu konstitusional. Dasarnya adalah karena pemilu menghalangi rakyat untuk berpartisipasi. Kan pemilu artinya partisipasi rakyat. Saya mau berpartisipasi, oke. Saya minta mulai dari nol. Enggak. Kata pemerintah mulai dari 20%, itu kurang ajar. Jadi persaingan itu harus dimulai dari dasar. Jadi saya kira itu poinnya. Nanti kita pastikan urut-urutan programnya. Tapi kita pastikan bahwa dari Solo kita terbitkan matahari perubahan dan tidak akan pernah tenggelam sebelum terjadi perubahan politik. Bagaimana menurut Anda? Saya sih sepakat. Syarat mutlak itu memang harus 0%. Jika tidak 0% itu siapapun juga yang dicalonkan itu hampir dipastikan tiketnya itu adalah tiket yang sekarang sudah dikantongi oleh para oligarki. Mereka-mereka ini adalah terdiri dari pengusaha, pemilik modal, dan ketua-ketua umum partai, dan di birokrasi di pemerintahan, termasuk wartawan, media, ulama, dan juga para intelektual itu yang bergabung untuk mempertahankan status quo dari penguasa. Nah, karena itu syaratnya siapapun ini akan kita dukung gitu ya, kalau dia sepakat dengan ide 0%. Dengan cara begitu permainannya bisa fair ya, karena lapangan permainannya itu sama. Kalau sekarang ini kan aturan lapangan sudah ditentukan, kemudian wasitnya sudah ditentukan, siapa yang boleh main juga sudah ditentukan, dan kemudian siapa yang akan jadi pemenang itu juga sudah ditentukan.